Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa alaihi salam putra Maryam, cahaya dalam rantai wahyu. Sejak awal sejarah manusia, Tuhan tidak pernah membiarkan bumi berjalan tanpa cahaya. Setiap zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan menurunkan wahyu sebagai petunjuk bagi hati yang mencari kebenaran. Kepada Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Taurat, kitab hukum, keadilan, dan perjanjian. Al-Quran menyebut, sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, surah Al-Maidah 5:44. Namun waktu berjalan, generasi berganti, dan wahyu memasuki sejarah manusia ditafsirkan, diterjemahkan, dan diwariskan. Cahaya masih ada, namun tidak selalu dipahami dengan jernih. Dalam tradisi para nabi, setiap penyimpangan bukanlah akhir, melainkan awal dari pembaruan. Dan kepada Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan seorang utusan yang akan menghidupkan kembali cahaya itu. Di sebuah tempat sunyi, seorang perempuan suci bernama Maryam mengandung tanpa disentuh manusia. Al-Quran mengisahkan, "Aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak yang suci." Surah Maryam 19:19. Ketika tuduhan datang, seorang bayi justru berbicara, "Aku adalah hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Surah Maryam 19:30. Sejak awal, hidup Isa alaihissalam bukan sekadar kehidupan, melainkan pesan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Isa alaihissalam sebuah kitab Injil, bukan biografi tentang dirinya, melainkan wahyu yang menuntun hati. Al-Quran menyebut, kami berikan kepadanya Injil. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Taurat sebelumnya. Surah Al-Maidah 5:46. Pesan inti Isa alaihissalam sederhana, namun mendalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Surah Ali Imran 3:51. Isa alaihissalam tidak datang dengan pedang, melainkan dengan kasih dan kebenaran. Ia menyembuhkan yang buta, membersihkan yang sakit, dan menghidupkan yang mati. Semuanya dengan izin Tuhan. Aku menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita kusta, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Surah Ali Imran 3:49. Namun tidak semua cahaya diterima oleh mata yang telah lama terbiasa dengan gelap. Sebagian kecil membuka hati mereka. Mereka disebut Al-Hawariyun, para murid yang bersaksi, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Surah Asyaf 61:14. Mereka bukan hanya pengikut, melainkan penyambung cahaya. Namun kebenaran sering mengguncang kekuasaan. Sebagian pemimpin melihat Isa alaihissalam bukan sebagai penyelamat, melainkan ancaman. Al-Quran menyebut, tatkala Isa merasakan kekafiran dari mereka, surah Ali Imran 3:52, maka mereka merancang makar. Mereka membuat makar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas makar mereka. Surah Ali Imran 3:54. Dalam Islam, kisah ini tidak berakhir di kayu salib. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya kepadanya. Surah An-Nisa 41:57-58. Isa alaihissalam tidak wafat, ia diselamatkan, dan kisahnya ditangguhkan, bukan ditutup. Berabad-abad kemudian, dalam perjalanan spiritual terbesar umat Islam, Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi terdahulu di langit kedua. Beliau bertemu Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Dalam hadis sahih disebutkan, aku bertemu Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Mereka berkata, selamat datang wahai saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua nabi, dua zaman, satu Tuhan. Karena Isa alaihissalam belum wafat, Islam mengajarkan bahwa ia akan kembali. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan turun kepada kalian putra Maryam sebagai hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim. Ia datang bukan membawa agama baru, melainkan menghidupkan kembali kebenaran yang murni. Isa alaihissalam akan menghadapi fitnah terbesar manusia, Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, Isa alaihissalam bin Maryam akan turun
lalu ia membunuh Dajjal di pintu Lut. Hadis riwayat Muslim. Dan beliau bersabda, ia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, Isa alaihissalam akan menghapus penyimpangan, mengajak manusia kembali kepada tauhid, dan menegakkan keadilan di bumi. Meski Isa alaihissalam adalah nabi, saat turun nanti ia tidak datang membawa syariat baru. Dalam hadis sahih disebutkan, pemimpin mereka adalah dari kalangan mereka sendiri. Maka Isa alaihissalam berkata, "Tidak, sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat ini." Hadis riwayat Muslim. Hal ini membuktikan bahwa risalah terakhir telah sempurna. Di hari akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada Isa alaihissalam di hadapan seluruh manusia, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah'?" Surah Al-Maidah 516. Isa alaihissalam menjawab, "Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Aku hanya berkata kepada mereka, 'Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.'" Surah Al-Maidah 51, 161, 17. Di hadapan Tuhan, Isa alaihissalam bukan objek ibadah, melainkan hamba yang taat. Taurat tidak dibatalkan oleh Injil, Injil tidak dibatalkan oleh Al-Quran. Mereka adalah mata rantai wahyu, bukan pesaing, melainkan penyempurna. Al-Quran menyebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepadamu agama yang Dia wasiatkan kepada Nuh, dan yang kami wahyukan kepadamu. Surah Asy-Syura 42:13. Taurat berisikan hukum-hukum, Injil tentang penyucian dan kasih, dan Al-Quran adalah penyempurnaan dan penjagaan untuk tiap-tiap umat. Kami berikan syariat dan jalan. Surah Al-Maidah 5:48. Dalam Islam, Isa alaihissalam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, namun bukan pula manusia biasa. Ia adalah Nabi Agung, tanda kasih Tuhan, dan saksi kebenaran di dunia dan akhirat. Isa alaihissalam hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat. Surah Az-Zuhruf 43:59. Dan kisahnya belum selesai, karena cahaya Tuhan tidak pernah benar-benar padam, dan menumbuhkan kecintaan kita kepada para nabi serta risalah Allah yang mulia. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.